Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baiklah. Ibu ingatkan terlebih dahulu agar anak-anak ibu melakukan pengisian presensi kehadiran di link yang sudah ibu bagikan di Google Classroom. Nah, baiklah, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Nah, baiklah. Pada pertemuan yang lalu itu kita sudah membahas tentang teks eksplanasi. Nah, baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk materi baru yaitu tentang teks ceramah. Oke, ini adalah ringkasan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini, yaitu tentang teks ceramah, yaitu dimulai dengan pengertian ceramah, lalu unsur-unsur ceramah, struktur dan kaidah kebahasaan teks ceramah, dan yang terakhir tentang langkah-langkah menulis teks ceramah. Teks ceramah, apa itu teks ceramah? Mungkin anak-anak ibu sudah tidak asing lagi dengan istilah ceramah di sini. Nah, ceramah itu adalah ini ada poin-poin pentingnya, yaitu pembicaraan di depan umum. Nah, ceramah ini biasanya dilakukan di hadapan halayak ramai. Yang berikutnya itu penyampaian suatu informasi atau pengetahuan. Nah, ceramah itu biasanya isinya tentang bisa berupa informasi ataupun pengetahuan kepada pendengar ataupun kepada pembaca. Yang terakhir yaitu bertujuan memberikan nasihat atau petunjuk. Nah, jadi ceramah itu adalah pembicaraan yang dilakukan di depan umum yang mana isinya tentang suatu informasi maupun pengetahuan dengan tujuan memberikan nasihat atau petunjuk. Itu adalah pengertian dari ceramah. Lanjut. Nah, unsur-unsur ceramah. Nah, ini ada ceramah itu terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, adanya penceramah. Nah, penceramah ini adalah orang yang memberikan ceramah. Yang kedua itu adanya pendengar. Nah, pendengar ini adalah orang yang mendengarkan ceramah. Dan yang ketiga itu adalah materi. Materi di sini adalah isi pembahasan dari ceramah. Berikutnya, nah kalau yang namanya teks, nah itu tidak terlepas dari yang namanya struktur dan kaidah. Berikut adalah struktur dari teks ceramah. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan ini adalah struktur pembuka yang mana isinya bisa berisi salam pembuka, ucapan terima kasih, maupun pengenalan topik ataupun apa yang akan nantinya menjadi isi dari ceramah. Yang kedua itu adalah isi. Nah, isi di sini berisi tentang materi-materi apa yang akan dibahas dalam ceramah. Nah, bisa berupa pemaparan-pemaparan pendapat maupun fakta-fakta. Bagian struktur terakhir yaitu adalah penutup. Nah, penutup di sini bisa berisi simpulan, ungkapan penutup, maupun salam penutup. Nah, itu adalah struktur dari teks ceramah. Ini adalah contoh analisis dari teks ceramah yang terdiri dari pendahuluan, isi, dan maupun penutup. Nah, mungkin bisa anak-anak ibu baca bagaimana analisis struktur dari teks ceramah ini. Nah, untuk pendahuluan itu mulai dari Assalamualaikum hingga paragraf yang diakhiri dengan kata-kata kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah bagian dari pendahuluan. Kenapa?
seperti yang sudah dijelaskan tadi, pendahuluan itu berisi tentang salam pembuka, ucapan terima kasih, dan pengenalan sedikit tentang topik apa yang akan menjadi isi dari ceramah. Berikutnya itu adalah struktur isi. Nah, para dua paragraf ini adalah contoh dari struktur isi dalam ceramah. Dan yang struktur terakhir itu adalah penutup. Nah, 3 paragraf ini merupakan bagian dari penutup ceramah karena isinya tentang simpulan, ungkapan penutup, maupun salam penutup. Nah, ini adalah contoh dari analisis struktur teks ceramah. Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham bagaimana cara menganalisis struktur dari teks ceramah. Berikutnya, itu adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, untuk ceramah di sini ada 4 kaidah kebahasaan yang umumnya ada dalam teks ceramah, yaitu yang pertama, menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Nah, kata ganti orang pertama di sini, contohnya penggunaan kata aku, saya, nah itu adalah contoh dari penggunaan kata ganti orang pertama. Yang berikutnya itu adalah kata ganti orang ketiga sebagai sapaan. Nah, di sini biasanya untuk menyapa audiens ataupun pendengar dari ceramah, yaitu dengan penggunaan kata-kata hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Nah, itu contoh dari penggunaan kata ganti orang ketiga sebagai sapaan. Kaidah kebahasaan yang kedua itu adalah penggunaan konjungsi atau kata sambung. Nah, konjungsi di sini pun Ibu rasa anak-anak Ibu sudah tidak asing lagi dengan penggunaan konjungsi karena dalam setiap yang namanya teks atau cerita itu pasti ada konjungsi di dalamnya. Yang mana konjungsi ini bisa berupa konjungsi yang menghubungkan antar kalimat maupun antar kata. Yang ketiga itu kaidahnya adalah penggunaan verba atau kata kerja. Kata kerja ataupun verba di sini pun anak-anak Ibu sudah tidak asing lagi karena sudah dari kelas 10 sudah membahas seperti apa contoh verba di dalam sebuah teks tersebut. Karena verba itu biasanya kalau verba imbuhan ditandai dengan penggunaan imbuhan me, ber, dan di. Nah, kaidah yang terakhir itu adalah penggunaan kata-kata persuasif. Nah, kata-kata persuasif di sini maksudnya adalah kata-kata yang sifatnya memujuk atau mengajak. Biasanya itu ditandai dengan penggunaan konjungsi hendaklah, sebaiknya, diharapkan, perlu. Nah, biasanya penggunaan kata-kata persuasif ini terletak di bagian struktur penutup ceramah. Di akhir ceramah itu ada isinya simpulan. Nah, simpulan ini biasanya bisa berupa saran atau masukan untuk pendengar dari ceramah. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan teks ceramah. Nah, berikutnya itu adalah tentang bagaimana cara menulis teks ceramah. Nah, sebenarnya untuk langkah-langkah menulis teks ceramah di sini hampir semua teks itu langkah-langkahnya seperti didahului dengan menentukan tema atau topik apa yang akan menjadi isi dari ceramah. Nah, berikutnya itu setelah menentukan tema atau topiknya, dikumpulkan informasi-informasi yang mendukung baik itu berupa pendapat-pendapat ataupun fakta-fakta terkait topik ataupun tema dari ceramah apa yang akan dibahas. Setelah dikumpulkan informasi, barulah disusun berupa kerangka isi dari ceramah. Kerangka isi ceramah ini poin-poin inti dari ceramah. Nah, setelah dibuat kerangka ceramah, barulah dikembangkan menjadi sebuah teks ceramah yang baik dan benar. Baik itu berupa penggunaan bahasanya ataupun kaidah kebahasaannya. Nah, itulah materi tentang teks ceramah.
Mudah-mudahan anak ibu bisa memahami apa yang sudah ibu sampaikan. Kalaupun seandainya ada yang ragu atau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan melalui WA grup kita ataupun Google Classroom, ataupun kalau seandainya anak-anak ibu mau juga bisa melalui WA pribadi ibu. Nah, demikian penjelasan materi ibu tentang teks ceramah. Semoga bermanfaat untuk anak-anak ibu. Dan untuk instruksi selanjutnya itu akan ibu bagikan LKPD melalui WA grup kita. Silakan anak-anak ibu ikuti apa saja yang diminta di dalam LKPD tersebut atau LKS tersebut. Dan kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, bisa silakan hubungi ibu. Ibu harap semoga anak-anak ibu bisa mengerjakan tugas tersebut tepat waktu. Dan ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang ibu yang sampaikan ini bermanfaat. Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat selalu anak-anak ibu. Assalamualaikum.